situasi keadaan apapun tidak akan pernah bisa menghalangi untuk Tuhan mengasihi kami, untuk Tuhan memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya beberapa menit ke depan ini kami rindu Tuhan, Tuhan menyatakan pribadi-Mu lagi kepada kami lewat firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Waktu Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan diri-Mu kepada kami. Buat kami mengenal Engkau, buat kami berjumpa dengan Tuhan. Buat kami pagi ini mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal isi hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya urapilah semua kami pada pagi ini, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Karena untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu saja kami membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya mari lawat kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, semua kami diurapi oleh Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan, meneguhkan, memperbaiki, mengubahkan, melawat kehidupan kami, memerdekakan kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, sukacita, sudah pulang liburan semua, wajahnya luar biasa. Ada yang liburan ke luar negeri, ada yang keluar kota, ada yang keluar rumah ya, saudaraku ada ya. Oke, puji Tuhan ya. Saya ingin menyambung dan melanjutkan, saya tidak akan mengulangi apa yang saya sampaikan tadi pagi dalam kebaktian yang pertama. Saya hanya akan melanjutkan saja pembahasan saya tentang suffering, tentang penderitaan. Saudara mau dengar tentang penderitaan? Wah ini ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa saya membahas penderitaan? Karena saya cuma ingin memberi sebuah keseimbangan aja kepada kekesan kita. Karena terlalu banyak hari ini mimbar-mimbar kita atau kesan kita diisi dengan pengajaran-pengajaran yang cuma meninabobokan anak Tuhan, orang Kristen, bahwa percaya Tuhan, ikut Tuhan, hidupmu aman, sentosa, damai, gak ada masalah. Dan makanya banyak orang Kristen atau anak Tuhan yang gak siap ketika penderitaan datang, ketika kesulitan datang, ketika hal-hal yang tidak menyenangkan datang, lalu kita mulai berteriak dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan? Katanya Tuhan sayang, katanya Tuhan memelihara hidup saya, karena Tuhan katanya memberkati saya. Kok kenapa saya harus mengalami gini? Sehingga yang muncul adalah anak-anak Tuhan yang gak punya mentalitas pemenang dalam kehidupan. Anak-anak Tuhan yang cengeng dalam kehidupan, yang gampang tersapu oleh semua situasi dan keadaan. Jadi goal dari apa yang saya mau sampaikan adalah saya berdoa dan berharap saya sudah pulang dari tempat ini sudah membawa sebuah perenungan untuk mulai kita melihat bahwa penderitaan buat anak Tuhan itu biasa. Buat anak Tuhan penderitaan bukan untuk menghancurkan kita tapi untuk meningkatkan kita. Bahwa saya berdoa dan berharap saya sudah pulang dengan sebuah mentalitas yang baru. Mentalitas pemenang yang tidak pernah takut dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Nah, tadi dalam kebaktian yang pertama saya membahas dua bagian. Nah, saya coba mau menyelesaikan di kebaktian yang kedua ini bagian yang ketiga. Jadi sudah bagian pertama, bagian kedua saya sudah bahas tadi di dalam ibadah yang pertama. Nah, bagian ketiganya belum. Nah, yang ini yang saya mau bahas dalam kebaktian yang kebaktian yang kedua ini saya akan membahas bagian yang ketiga dari rangkaian pengajaran saya di tempat ini. Supaya saudara tidak kehilangan konteks daripada apa yang saya sampaikan, saya cuma mau kasih highlight saja, review sedikit dari apa yang saya sampaikan tadi pagi. Saya membahas bahwa penderitaan itu biasa. Buat setiap orang percaya penderitaan itu biasa. Kekristenan kita sangat berkawan karib dengan yang namanya penderitaan. Nah, meskipun ini yang saya mau beritahu kepada saudara, bahwa tidak semua penderitaan itu atas kehendak Tuhan, tapi ada banyak sekali penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita ini yang datang karena kesalahan kita. Nah, tadi pagi saya sudah membahas itu 4 sumber penderitaan. Kenapa kita menderita? Kenapa ada penderitaan? Kan banyak pertanyaan dari orang percaya hari ini. Kalau Tuhan benar-benar baik, kalau Tuhan mengasihi hidup saya, kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus kehilangan orang-orang yang saya cintai? Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan? Kenapa ekonomi saya terpuruk? Kenapa? Nah, saya sudah jawab tadi dalam kebaktian pertama ada 4 sumber daripada penderitaan yang ada dalam dunia ini. Kenapa kita mengalami penderitaan? Ada 4 sumbernya. Yang pertama adalah sistem dunia yang sudah rusak. Sistem dunia yang sudah jahat.
Karena sistem dunia ini dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat ke-19. Kalau multimedia baik hati, dia akan menayangkan ayatnya buat saudara. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, tetap baik hatilah dia ya. 1 Yohanes 5:19 bahwa dunia ini sudah ada di bawah kuasa iblis. Jadi yang menguasai sistem dunia ini, iblis. Ya kan? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini ada di bawah kendali si jahat, setan, kerajaan kegelapan. Itu sebabnya saudara gak bisa berharap dunia ini lebih baik. Nah, kesalahan terbanyak dari kita adalah kita berharap dunia ini lebih baik. Enggak, dunia ini tidak akan lebih baik. Setelah pandemi ini apalagi, saudara akan lihat ada banyak hal yang akan terjadi lagi. Hidup akan bertambah sulit, kenapa? Karena sistem dunia ini sudah di bawah kuasa si iblis. Makanya penderitaan demi penderitaan akan datang silih berganti. Habis pandemi, perang Rusia dan Ukraina, itu semua carut, dunia ini akan semakin carut marut. Pengetahuan akan bertambah, kemajuan benar akan bertambah. Tapi kemajuan dan pengetahuan, kemajuan teknologi dan pengetahuan itu tidak membuat situasi dan keadaan yang kita hadapi akan lebih mudah, Pak. Alkitab sudah bilang di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, bukan masa yang mudah. Itu sebabnya tadi pagi saya katakan gini, jauh lebih baik saudara mempersiapkan diri saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sekedar berharap situasinya lebih baik. Bisa ditangkap gak ini saudara? Kan ada banyak kita cuma berharap situasinya lebih baik. Nah pertanyaannya, kalau situasinya gak lebih baik, dan menurut saya gak akan lebih baik, karena Alkitab yang bilang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah makanya daripada saudara berharap situasi dan keadaan dunia lebih baik, jauh lebih baik kalau saudara mempersiapkan diri saudara menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Supaya ketika situasi yang gak baik itu datang menghadang saudara, saudara menjadi orang-orang yang siap untuk hadapi semuanya. Dan saudara tetap keluar jadi pemenang dalam kehidupan. Jadi yang pertama penderitaan itu datang karena apa? Sistem dunia yang sudah di bawah kuasa si iblis. Makanya ada peperangan, ada kejahatan, ada macam-macam lah. Ada pandemi, ya kan? Ada macam-macam. Yang kedua, dari mana sumber penderitaan yang terjadi, yang kita alami? Dari dosa dan kesalahan. Jadi ada orang-orang yang bisa menderita itu karena dosa dan kesalahannya. Mazmur 107 beritahu itu kepada kita, yang ke-17, bahwa penderitaan bisa datang karena dosa kita. Ada orang-orang yang menderita sakit AIDS yang belum ada obatnya, menderita daya tahan tubuh menurun, rentan kena penyakit. Makanya rata-rata orang yang sakit AIDS itu sakitnya bukan matinya bukan karena AIDS sebenarnya, tapi karena AIDS ini kan menyerang daya tahan tubuh kita. Kita rentan sekali menderita penyakit dan kita nggak punya daya tahan lagi untuk menahan serangan-serangan penyakit itu. Kenapa? Ya karena mungkin hidupnya free sex, dia berhubungan seks dengan hal-hal yang menyimpang dan lain sebagainya. Suntik, jarum suntik yang sudah dipakai berkali-kali mungkin itu bisa membuat orang kena HIV dan HIV ini membuat sakit AIDS. Ada orang-orang yang menderita karena itu, karena dosa yang dia lakukan. Ada orang yang masuk penjara karena korupsi. Ada orang-orang yang masuk penjara digebukin sekampung masuk penjara karena apa? Nyolong barang orang atau maling dan lain sebagainya. Ada banyak orang menderita karena dosanya, tapi juga bukan hanya karena dosa, ada kesalahan. Saya memisahkannya antara dosa dan kesalahan. Ada orang yang menderita karena kesalahan. Salah milih pasangan hidup, menderita juga ya kan. Bisa dong ya kan. Salah apa lagi? Salah pilih partner usaha. Terus kita pikir mungkin ini orang bagus nih kan. Wah ini ngomongnya Tuhan-Tuhan terus gereja di awal. Ternyata ditipu ya kan, ada ya kan. Ada orang salah investasi. Wah dikira ini bisa memberi keuntungan besar. Hari-hari ini banyak korbannya tuh kan. Dan banyak anak Tuhan jadi korban tuh. Banyak yang terlibat juga di situ kan. Saudara tahu gak yang gini-gini nih? Oh ya jemaat sini selalu baca Alkitab terus ya. Kalau saya masih baca-baca berita lah di kita ya. Banyak orang menderita karena itu saudaraku ya. Salah memilih investasi. Maunya yang cepat, yang instan, yang mau dapat untung cepat. Padahal ternyata ditipu. Ada orang-orang yang salah mengatasi masalah keuangannya, akhirnya cari jalan yang gampang. Pinjol, pinjaman online. Menderita akhirnya.
Wah, ada yang sampai bunuh diri tuh. Minjem cuma nggak seberapa, 1-2 juta, 3 juta, itu tuh bulan berikutnya 30 juta utang kita. Telat bayar, nggak bayar, tambah lama tambah membengkak. Nggak bayar, akhirnya semua data yang ada di handphone kita itu sudah disebar. Bahkan ada yang mati bunuh diri itu saya dengar tuh ya karena foto telanjangnya disebar. Malu dia. Cuma gara-gara minjem uang nggak banyak. 2-3 juta kali. Tapi malunya nggak tertahankan. Dari mana datangnya penderitaan itu? Dari kesalahan kita. Ada penderitaan yang datang karena serangan daripada setan. Langsung iblis menyerang. Seperti Ayub, kalau sudah baca kita kisah Ayub kan. Ayub bangkrut, anaknya mati 10, dia menderita penyakit karena dikerjain sama iblis kan. Ada seorang bapak di Matius 17 yang menderita, kenapa anaknya menderita sakit ayan. Sebenarnya yang kelihatan sakit ayan, padahal sebenarnya bukan sakit ayan kan. Ada roh jahat yang menunggangi sakit ayan itu, dan roh jahat ini yang merasuk anak ini. Anak ini begitu menderita. Kadang-kadang masuk ke air, nyemplung ke air, kadang-kadang nyebur ke kali, nyemplung ke api, badannya terbakar. Bapaknya menderita karena pekerjaan daripada kuasa jahat. Ada penderitaan-penderitaan yang datang karena pekerjaan setan dalam hidup kita. Tapi juga yang keempat, ada orang-orang yang menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Karena melakukan firman Tuhan. Karena mempertahankan imannya. Karena kehendak Tuhan kita menderita. Paulus masuk penjara, dia digebukin bukan karena maling ayam Pak. Paulus memberitakan Injil, bersaksi. Tapi harus masuk penjara, dia disiksa, dicambuk dan lain sebagainya. Orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula di Kisah Rasul itu menderita aniaya. Kenapa? Karena iman mereka. Mereka pertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus yang tersalib itu. Mereka dianiaya. Jadi ada orang-orang yang menderita karena mereka melakukan kebenaran. Ada orang-orang yang demi melakukan firman Tuhan, bisnis dengan benar, kerja dengan benar, jujur. Lingkungannya korupsi. Budaya korupsi sudah kental lingkungannya. Nah ada anak Tuhan yang kerja di situ maunya benar. Karena lingkungannya korupsi, akhirnya disingkirkan dia. Dikucilkan dia. Berapa banyak kita ngalami kayak gitu kan. Karena kita melakukan kehendak Tuhan, kita kemudian menderita. Ada penderitaan-penderitaan karena kehendak Tuhan. Itu 1 Petrus pasal yang keempat ayat 19 kasih tahu buat kita kan. Bahwa seringkali gini, ada penderitaan yang datang karena kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah saya tidak tahu hari ini penderitaan saudara itu dari mana. Ya. Apapun itulah. Kan saya cuma sampaikan 4 sumber penderitaan kita ini. Tapi apapun yang saudara alami hari ini, penderitaan apapun yang saudara alami hari ini. Dan dari mana sekalipun datangnya sumber penderitaan saudara itu. Tapi yang pasti adalah gini, Tuhan mau saudara dan saya menang atas penderitaan kita. Tuhan tidak memaksudkan penderitaan diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk menghancurkan dan menggilas kita. Tapi saya tetap percaya bahwa dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi dia. Amin saudaraku. Nah saya sudah membahas tadi 4 sikap kita terhadap penderitaan. Dari 4 sumber itu kan kita bisa tahu ada 4 sikap yang perlu kita miliki. Bagaimana kita bisa menang terhadap penderitaan kita. Kalau itu dari sistem dunia yang sudah rusak ini ya, perkuat iman saudara. Hari-hari ini saudara harus perkuat iman saudara. Lalu saya juga sudah jelaskan bahwa tadi gini, kalau saudara itu karena dosa dan kesalahan saudara bertobat. Perbaiki semuanya, akui di hadapan Tuhan. Masalah terbanyak dari kita, penderitaan itu karena dosa dan kesalahan kita cari siapa yang salah. Kita lempar kesalahan buat orang lain, kita cari kambing hitamnya. Kita gak pernah berani dengan jujur mengakui bahwa ini salah saya, ini dosa saya. Saya minta ampun sama Tuhan, perbaiki semuanya, bertobat. Saya percaya Tuhan sanggup pulihkan hidup kita, amin. Kalau itu karena serangan daripada setan dalam hidup saudara, perangi setan, lawan dengan imanmu kata Alkitab. Kenakan selengkap senjata Allah, ambil pedang roh, ketopong keselamatan, perisai iman dan lain sebagainya. Alkitab katakan itu dalam Efesus pasal 6. Supaya kamu mampu mengadakan perlawanan terhadap kerajaan kegelapan. Dan yang keempat saya beritahu tadi pagi adalah bahwa kalau itu penderitaan karena Tuhan memang kehendaki kau menderita. Karena kau melakukan firman Tuhan lalu kemudian kau menderita. Bergantunglah kepada kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia akan memberi kemampuan buat untuk melewati semuanya. Amin saudara. Ada saatnya Tuhan meneduhkan badai saudara. Tapi ada saatnya Tuhan tidak meneduhkan badai saudara.
Tapi Tuhan memberi saudara kemampuan untuk melewati badai saudara. Amin. Ada saatnya dengan iman saudara, saudara bisa memindahkan gunung-gunung masalah saudara. Gunung beranjak, pindah. Tapi ada saatnya gini, Tuhan gak pindahin gunung. Tuhan kasih kekuatan saudara untuk mendaki gunung-gunung masalah saudara. Amin. Nah hari ini dalam kebaktian yang kedua ini, saya mau membahas bagian yang ketiga dari rangkaian pengajaran saya di tempat ini tentang suffering, tentang penderitaan. Bagaimana saudara bisa menang menghadapi semua penderitaan. Terlepas penderitaan saudara itu dari mana datangnya. Tadi saya katakan ada 4 sumber. Terlepas hari ini penderitaan saudara dari manapun. Tapi saya percaya Tuhan mau saudara menang terhadap penderitaan-penderitaan saudara. Sekali lagi Tuhan tidak merancangkan saudara dan saya tergilas dan tersapu, kandas, hancur oleh penderitaan-penderitaan kita. Tapi rancangan Tuhan buat kita adalah kita menang dan mengatasi semua penderitaan kita. Kalau saudara menang, maka ada kemuliaan yang tersedia buat kita. Amin. Karena tidak pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan. Amin. Nah saudara harus menang dengan penderitaan saudara. Nah saya mau pada kebaktian ini konsentrasi dan berfokus kepada apa maksud Tuhan dalam setiap penderitaan kita, supaya kemudian saudara punya perspektif yang benar, sehingga saudara bisa menghadapi seluruh kehidupan saudara, penderitaan saudara ini, dan keluar sebagai pemenang. Karena kuncinya begini kan, bagaimana cara pandang saudara dalam kehidupan, bagaimana perspektif saudara terhadap kehidupan ini, itulah yang menentukannya. Kalau saudara salah memandang kehidupan, saudara punya perspektif yang keliru menghadapi penderitaan dan masalah saudara, saudara akan hancur dengan penderitaan saudara. Nah makanya paling penting adalah saudara menemukan tujuan-tujuan Tuhan, maksud-maksud ilahi di balik semua penderitaan saudara. Terlepas saya katakan tadi, dari mana penderitaan saudara asalnya. Bisa dari dosa saudara, bisa dari kesalahan saudara, bisa dari sistem dunia ini. Pandemi ini kan sistem dunia nih, 2 tahun kita menderita nih Pak. Karena sistem dunia sudah jahat nih, sudah rusak, dikuasai setan kan. Atau mungkin penderitaan saudara karena serangan langsung daripada kerajaan kegelapan. Atau mungkin karena saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara melakukan kebenaran, saudara menderita, saudara dikucilkan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Apapun sumber masalah saudara hari ini. Saya mau begini, saudara menemukan maksud dan tujuan-tujuan Tuhan di balik semua penderitaan saudara. Supaya saudara bisa keluar jadi pemenang dalam kehidupan. Saya mau sodorkan di kebaktian ini, ada 3 saja maksud tujuan Tuhan di balik semua penderitaan kita. Supaya saudara punya perspektif yang benar. Doa saya buat saudara adalah, saudara keluar dari ruangan ibadah ini, saudara hadapi realita hidup saudara. Saudara hadapi semua tantangan dan masalah penderitaan saudara sekalipun. Dan saudara tetap berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pertama. 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sama-sama bilang dulu, Allah yang penuh belas kasihan. Bapa sumber segala penghiburan. Itu dia. Jadi terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat yang ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu
Supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Wah, bayangin Rasul Paulus saja hampir putus asa, Pak. Karena beratnya penderitaan yang harus dia pikul. Ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, ada 3 maksud Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara. Temukan ini dalam penderitaan-penderitaan saudara, dalam masalah-masalah saudara, dalam kesulitan-kesulitan saudara. Ada 3 maksud ilahi. Menemukan maksud ilahi itu penting. Daripada saudara berkonsentrasi kepada masalahnya, lebih baik hari ini saudara berkonsentrasi kepada tujuan-tujuan Tuhan. Kesalahan terbanyak dari kita sehingga kita tersapu oleh sebuah situasi kita adalah karena fokus kita keliru. Kita lebih berfokus kepada masalahnya, kita berfokus kepada penderitaannya, kita berfokus kepada kesulitannya, kita tidak berfokus kepada maksud dan tujuan-tujuan Tuhan lewat penderitaan kita. Nah, menemukan maksud Tuhan itu penting. Yang pertama, apa tujuan Tuhan, apa maksud ilahi di balik semua penderitaan kita. Apapun penderitaan saudara dan dari manapun datangnya penderitaan saudara. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari 2 Korintus pasal yang pertama ini. Kita baca ulang ya saudara. Ini maksud yang pertama. Tujuan Tuhan yang pertama. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sampai di situ dulu kita berhenti. Maksud Tuhan yang pertama berarti adalah kenapa dia izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Supaya kemudian gini loh, penderitaan ini menjadi pintu gerbang. Coba bilang sama-sama pintu gerbang. Jadi penderitaan menjadi pintu gerbang sebagai sarana yang Tuhan inginkan, Tuhan izinkan terjadi. Supaya kemudian gini, kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Berarti maksud Tuhan lewat semua penderitaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan mau lewat penderitaan itu saudara dan saya semakin mengenal Tuhan. Semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai apa Pak? Ya ini. Bahwa dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, dari mana saudara bisa mengenal Tuhan? Allah sumber segala penghiburan, Bapa yang penuh belas kasihan. Dari mana saudara bisa mengenalnya? Kan kata mengenal itu bukan sekedar tahu, tapi mengalami kan. Nah, dari mana saudara mengalaminya? Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami dia Allah sumber segala penghiburan? Gimana? Ya menderita. Karena penderitaan itu waktu saudara menderita, saudara bisa kenal, saudara bisa tahu. Oh, Tuhan itu Allah segala sumber penghiburan. Saudara gak pernah susah, saudara gak pernah menderita, saudara gak pernah sulit, saudara gak pernah krisis. Terus dahsyat ya Tuhan ya, Tuhan tuh sumber penghiburan. Dari mana saudara? Saudara bisa bilang gini, Tuhan Allah sumber penghiburanku. Ya karena saudara ngalami penderitaan. Waktu saudara sendiri, saudara sedang susah. Tidak ada orang yang mau tolong saudara. Tidak ada orang yang peduli saudara. Disitulah saudara tinggal sama Tuhan. Dan disitulah Tuhan nyatakan dirinya kepada saudara. Sebagai Allah sumber segala penghiburan. Saudara bisa ngalami penghiburan dari Tuhan. Waduh, ternyata teman-teman gua nih pada ninggalin gua. Waktu gua senang, waktu gua jaya, waktu banyak duit semua pada datang. Ada gula, ada semut. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Dari situ kan bisa tahu dari mana Tuhan Allah sumber segala penghiburan. Ketika saudara sendirian ditinggalin teman-teman, waktu saudara kere, susah, ya kan menderita. Di situ saudara cuma berdua sama Tuhan, saudara ngalami, oh iya Tuhan gak pernah biarin. Orang bisa tinggalin saya, tapi ternyata Tuhan gak tinggalin saya ya. Saudara ngalami penghiburan. Jadi hari ini,
Katakan sama-sama saya, penderitaan itu bagus. Kurang ada, haleluyanya, amin. Enggak sungguh-sungguh bilangnya. Penderitaan itu bagus. Amin. Kenapa bagus, Bu? Supaya saudara bisa mengenal Tuhan. Kalau saudara enggak susah, saudara enggak menderita, saudara enggak akan ngalami Tuhan itu sumber segala penghiburan. Dan Bapa yang penuh belas kasih. Justru di saat-saat saudara terpuruklah, saudara bisa kenal, alami Dia sebagai Allah, sumber segala penghiburan. Hari ini ada yang menderita, itu kesempatan buat saudara kenal Tuhan, saudara. Amin. Karena kekristenan ini kan bukan sekedar gini loh, saudara sukses, kaya, banyak duit, mati masuk surga. Itu Injil bohong. Saudara. Tapi kekristenan yang sungguh adalah gini, Dia menyelamatkan saudara dengan anugerahnya, pengorbanannya di kayu salib. Supaya saudara dan saya bertumbuh, makin hari, makin mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Dan bagaimana caranya supaya kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan? Tantangan, masalah, kesulitan menjadi fasilitas yang Tuhan gunakan. Supaya kita bertumbuh, mengenal Tuhan dalam kehidupan. Amin. Iya. Mengenal Tuhan sebagai Allah sumber penghiburan. Itu syaratnya ya cuma itu. Saudara ngalami penderitaan dulu dong. Supaya saudara bisa dihibur. Saudara gak pernah susah, mau dihibur gimana? Justru ketika saudara susah, sedih, sulit, ditinggal sendirian mungkin. Disitulah saudara bisa ngalami Tuhan sebagai Allah sumber segala penghiburan. Amin. Yang kedua, maksud Tuhan yang kedua buat hidup kita. Masih di ayat yang keempat. Apa maksud Tuhan buat kita? Di balik penderitaan-penderitaan yang kita alami. Terlepas penderitaan itu datangnya dari mana? Dari sistem dunia ini kah? Dari dosa dan kesalahan saudara kah? Dari serangan-serangan kerajaan kegelapan kah? Atau mungkin karena Tuhan izinkan, karena saudara melakukan kebenaran, saudara kemudian menghadapi konsekuensi saudara dikucilkan dan lain sebagainya. Tapi apapun penderitaan saudara, maksud Tuhan yang kedua ternyata ini. Yang pertama tadi supaya saudara mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua perhatikan ayat 4. Yang menghibur kami dalam penderitaan kami sehingga katanya kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kesimpulan saya adalah gini, kenapa Tuhan izinkan penderitaan datang dalam hidup kita? Supaya saudara bisa kenal dan alami pertolongan penghiburan dari Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Maksud yang berikutnya adalah supaya saudara dan saya bisa jadi berkat buat orang lain. Supaya saudara dan saya bisa jadi saluran kasih Tuhan buat yang lain. Setuju enggak saudara kalau saya bilang begini, kita tidak akan pernah bisa membagikan sesuatu yang tidak pernah kita terima. Ulang. Setuju enggak saudara kalau saya bilang gini, kita tidak akan pernah bisa membagikan sesuatu yang tidak pernah kita terima. Berarti gini, saudara mesti terima dulu kan. Nah, kalau saudara saya sudah terima, kita bisa bagikan. Pertanyaan saya buat saudara gini, ada di sini yang gak pernah menerima dari Tuhan? Berarti kalau tidak ada yang tidak pernah menerima dari Tuhan, tidak ada, semua pernah menerima dari Tuhan kan? Berarti gini, saudara bisa jadi berkat. Waktu saya baca ayat ini, wah ternyata penderitaan sekalipun Tuhan bisa gunakan. Supaya kemudian gini, kita mengalami dan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan waktu kita terima sesuatu dari Tuhan, kita bisa bagikan kepada orang lain. Itu prinsip yang saudara akan temukan di sepanjang Alkitab. Bahwa gini, kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada saudara. Kalau Tuhan memberikan, bukan sesuatu lah. Tuhan memberikan apa aja kepada saudara. Ternyata itu begini, itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Tuhan kalau berikan apa aja dalam hidup saudara. Itu pasti saudara perlu nikmati, tapi yang kedua Tuhan mau supaya saudara jadi saluran berkat buat orang lain. Apa aja, berkat, kekayaan, sukses, materi, apalagi uang, apalagi saudaraku, kesembuhan, apalagi semua bahkan termasuk penghiburan di saat saudara susah. Itu ternyata dimaksudkan Tuhan supaya saudara bisa jadi saluran berkat.
kebanyakan orang waktu menderita, waktu susah, dia selfish. Dia self pity, mengasihani diri. Lalu mulai playing victim. Atau mungkin gini, merasa dirinya paling menderita sedunia. Gak ada orang yang menderita lain. Padahal ada orang yang lebih menderita dari saudara sebenarnya. Tapi kita merasa begini, wah udahlah. Masalah saya, penderitaan saya yang paling berat sedunia. Enggak. Jangan selfish, jangan self pity dalam hidup saudara. Jangan mengasihani diri. Pernah dengar cerita tukang salak Bali nggak saudara? Udah pernah dengar belum? Ada tukang salak Bali nih. Jadi ada seorang bapak, dia mau nyebrang dari Gilimanuk ke Banyuwangi, naik kapal feri kan. Nah di pelabuhan penyeberangan dia nunggu kapal feri berangkat, dia lihat ada tukang salak. Salak Bali enak rasanya. Nah, dia ya udahlah daripada nunggu bengang-bengong, dia beli itu salak. Dia tanya, Pak, ini salaknya manis nggak? Manis Pak. Berapa? Oh sekian. Nah dia beli. 1 kilo aja dia untuk nunggu kan kapal berangkat. Dia beli, terus dia naik ke kapal, nunggu kapal berangkat, dia makan. Waktu dia makan, dia kupas satu, sepet rasanya. Wah, dia mulai jengkel nih. Oh mungkin ini cuma satu yang sepet. Dia buka lagi yang kedua, sepet juga. Yang ketiga dia buka, sepet juga. Wah jengkel nih bapak. Dia lihat tukang salaknya masih ada di situ. Disamperin sama dia. Wah ini bapak langsung ngamuk, maki-maki. Bukan jemaat sini loh ini bapak ya, bukan jemaat sini. Ini bukan jemaat sini ya. Wah dia ngamuk-ngamuk, bapak kurang ajar, bapak bilang salaknya manis. Wah dimaki-maki nih tukang salak pokoknya. Tukang salak ini tenang aja, santai. Udah bapak ini selesai marah. Tukang salaknya bilang gini, Pak, bapak baru beli 1 kilo, udah ngamuk-ngamuk kayak begini. Saya nih 2 keranjang, sepet semua, saya gak ngamuk Pak. Saya 2 keranjang nih Pak, sepet semua Pak. Bapak baru 1 kilo beli, udah ngamuk. Saya 2 keranjang, sepet semua, saya gak ngamuk. Nangkep maksud saya? Saudara ketawa, gak apa-apa, asal mikir. Kita tuh kadang-kadang kayak begitu. Kita merasa bahwa gini, penderitaan kita ini udah paling berat. Udah gak ada yang lebih berat lagi dong. Makanya kita minta dikasihani. Kita minta mau tolong orang perhatiin gereja, kalau gak pernah kita marah, ngambek. Aduh cengeng banget kita. Tahu gak saudara? Ketika saudara diizinkan mengalami penderitaan, terlepas penderitaan saudara karena apa? Tuhan mau menghibur saudara. Tapi untuk itu saudara mesti mengerti, kalau Tuhan mau menghibur saudara, dia mau tuh bukan hanya saudara yang terhibur. Nah penghiburan yang saudara alami, pertolongan yang Tuhan adakan dalam hidup saudara itu. Tuhan maksudkan supaya saudara bisa jadi berkat. Bagikan lagi penghiburan itu, bagikan lagi pertolongan itu. Supaya saudara jadi berkat. Saya udah ketemu banyak orang, rumah tangganya porak-poranda, hancur, menderita Pak. Karena kesalahan, rumah tangga hancur, wah. Tapi dipulihkan Tuhan. Dihibur, dipulihkan Tuhan, ditolong Tuhan keluarganya. Terus saya lihat loh, orang-orang yang begini bisa dipakai Tuhan loh. Untuk menolong rumah tangga juga loh. Keluarga-keluarga yang berantakan juga. Betul gak saudara? Saudara pasti dengar kan, ada kesaksian anak-anak muda yang hancur hidupnya karena narkoba. Ya kan karena kesalahan dia kan. Bergaulnya main asal aja, narkoba. Tapi ketika dia dipulihkan, ditolong Tuhan. Hidupnya bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Betul gak saudara? Saudara nih kalau bangkrut, Tuhan tolong, Tuhan hibur, Tuhan tolong. Nah itu bukan supaya saudara nikmati sendiri. Saudara jadi berkat buat orang lain. Jadi hari ini lihatlah penderitaan ini sebagai sarana, fasilitas yang Tuhan kasih buat saudara. Untuk saudara kenal Tuhan yang pertama dan ngalami Tuhan yang hebat itu dalam hidup saudara. Dan yang kedua, saudara jadi berkat buat orang lain. Mungkin ada orang-orang di sekitar saudara, kerabat saudara, famili saudara, mungkin teman saudara, sahabat saudara yang sedang menderita, sedang terpuruk. Dia sedang putus asa mungkin. Saudara bagikan apa yang saudara alami dengan Tuhan itu. Kuatkan dia. Topang dia, bangun dia. Kalau saudara belum punya apa-apa ya minimal saudara bisa punya
kata-kata doa yang membangun dia. Bukan untuk kita sendiri, mengasihani diri, terus mengasingkan diri. Ada orang yang begitu menderita mengasingkan diri, malah hancur hidup kita. Semakin saudara menyendiri, mengasihani diri, iblis semakin senang tuh. Semakin dituduh. Tuh kan, gereja gak peduli sama lu kan, apalagi Tuhan. Tambah kita terus, tambah nikmati itu penderitaan saudara. Tambah terpuruk kita akhirnya. Kesempatan justru saat saudara menderita, saudara memberkati orang lain. Kurang amin ya. Sorry ya saudara, sorry ya. Anda kalau lagi kaya nih, berkelimpahan, Anda memberkati orang, biasa gak itu? Iya. Haji Mansur juga di sebelah begitu. Bisa. Tapi waktu saudara susah nih, menderita, saudara bisa memberkati orang lain. Itu kualitasnya mahal Pak di mata Tuhan Pak. Ulang. Saya ulang nih. Ulang ya. Kalau Anda kaya nih, banyak uang, bantu orang biasa itu. Banyak di luar sana juga gitu. Tapi Anda lagi susah nih. Menderita Anda lagi susah, lagi kesulitan. Nah dong ngepeng. Orang Manado bilang cawana Roy. Tapi saudara bisa bantu orang lain yang susah juga. Itu nilainya kualitasnya mahal. Buat kita aja, kita lagi susah gini suruh nolong orang. Ibu gak ngerti. Susah itu bukan penghalang untuk saudara bantu orang lain. Kita tuh kalau susah maunya kita ditolong. Gue lagi susah, gue yang ditolong, malah gue mesti nolong. Enggak, prinsip Tuhan enggak begitu. Justru di saat Anda susah, terpuruk, itu kesempatan saudara berkati orang lain. Kurang amin yang kayak gini nih. Terserah saudara dah, mau amin mau enggak dah. Iya. Makanya kita susah melulu akhirnya, enggak pernah bangkit-bangkit. Kenapa? Karena kita hitung-hitung, gue susah, gue yang harusnya ditolong dong. Makanya kalau enggak ditolong kita kecewa akhirnya. Bu, Pak, janda di Sarfat itu bukan janda kaya. Itu lagi susah. Makanan tinggal itu untuk hari itu aja dia makan. Tapi waktu dibukain sama Elia tentang itu. Janda ini baru ngerti. Keadaan susah, keadaan menderita bukan penghalang untuk saudara jadi berkat buat orang lain. Mulai lumayan aminnya nih. Mulai lumayan. Supaya nggak usah lama-lama di sini, nanti banyak yang tersinggung ya kan. Kita pindah ke poin yang ketiga ya. Ya amin. Yang penting saudara udah amin kan tadi kan. Amin ya. Jadi keadaan susah, menderita bukan penghalang untuk saudara jadi berkat. Justru itu kesempatan mahal untuk saudara jadi berkat. Makanya alami Tuhan, kalau saudara nggak ngalami Tuhan memang berat. Masalah banyak orang kalau lagi susah ngalaminya yang lain sih itu maksudnya. Ngalami masalah, yang dialami masalah terus. Maksudnya kesadarannya dibangunnya kepada masalah, bukan kesadarannya kepada Tuhan. Makanya terpuruk, tambah selfish, tambah mengasihani diri. Kalau saudara ngalami Tuhan, kenal Tuhan, di situ saudara dikuatkan. Masalah mungkin belum selesai. Tapi ada kekuatan yang Tuhan kasih buat saudara. Dan kekuatan itu saudara pakai untuk menghibur orang lain, membangun orang lain, memberkati orang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Kita lompat ke ayat yang ke-8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Ini Paulus nih, saudaraku. Ini Paulus menderita bukan karena maling ayam, tapi karena memberitakan Injil dia menderita. Susah. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat. Berat lagi penderitaannya nih. Sehingga kami hampir putus asa, setelah putus asa juga kan hidup kami. Jadi nyaris putus asa, belum putus asa, nyaris saja. Terus ayat 9, nah ini dia. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhkan, maksudnya gini, sepertinya udah gak ada harapan lagi lah gitu. Keadaannya udah gak ada harapan lah kayaknya.
Tetapi katanya, hal itu terjadi supaya kami katanya jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati tuh. Maksud Tuhan yang ketiga dalam penderitaan yang kita alami itu adalah supaya saudara tidak menaruh kepercayaan pada diri saudara. Jadi penderitaan-penderitaan itu bagus, katakan sama-sama bagus. Kenapa bagus? Itu kesempatan, itu fasilitas yang Tuhan kasih buat kita. Supaya kemudian gini, kita terus membangun sebuah kebergantungan sama Tuhan. Bukan kebergantungan kepada diri kita. Kadang-kadang jujur ya saya mau beritahu sama saudara. Waktu kita senang, waktu kita sukses, waktu semuanya aman lancar. Kita susah untuk bergantung sama Tuhan. Makanya seringkali Tuhan izinkan penderitaan datang dalam hidup kita. Waktu sukses, waktu jaya, waktu kaya, sombongnya minta ampun. Pendeta ngomong, pendeta khotbah nyampe firman, Allah dia bilang ini. Ya udahlah, simpen aja lah semua lah. Karena kau masih hebat, kau masih kaya, kau masih sukses, kau masih jaya. Tapi berapa banyak orang-orang yang model kayak begini, yang sombong model begini nih ya. Bukan jemaat ini ya, bukan jemaat ini. Ini jemaat GBI Pluto. Di planet Pluto sana kan, kalau ini kan GBI Intermaka, ini GBI Pluto bro. Ya di planet Pluto sana jauh banget loh. Ada orang-orang model kayak begitu tuh ya. Waktu kaya sombongnya minta ampun, belagunya minta ampun, sok minta ampun dah. Waduh udah gak kepalang. Wah pokoknya kalau ngomong-ngomong dia merasa paling benar dah. Kan saudara datang ya ke orang yang sukses kaya ya. Dia anggap udah paling benar dia ya kan. Udah gitu tambah yang penjilat-penjilat di sekelilingnya kan gini. Wah benar yang Bapak bilang. Selalu bilang benar gitu kan. Padahal yang diomongin salah. Tapi karena orang kaya selalu benar yang Bapak bilang kan gitu. Wah tambah dia merasa benar tuh. Gak pernah ketemu ya orang begitu ya. Oh di sini gak ada ya Pak ya di sini. Oh iya saya lupa di sini gak ada. GBI Pluto yang banyak gitu kayak gitu. Begitu terpuruk Pak, sakit, masuk ruang ICU, udah semua selang, menderita. Tapi masih sadar, ngomong udah susah. Pendeta datang. Masuk ke ruang ICU kan gak gampang, udah izin segala macam, udah diizinkan, bisikin di telinga. Kan udah gak bisa kencang-kencang, hei gak bisa kaget nanti kan bisa lewat. Ya kan? Kalau pendeta mungkin bisa teriak, kasihan kan dia. Pendetanya sabar kan, kalau pendeta kan biasa gini, Pak, ini saya Pak, pendeta Robert. Pendeta Robert Pak. Jawabnya gitu aja kan gak jelas jawabnya kan. Waktu jaya belagu ya kan. Waktu kalau udah gitu kan gak jelas ngomongnya udah gak jelas. Ya gitu. Pak, saya berdoa ya Pak ya. Percaya Tuhan Yesus sembuhin Pak. Air mata keluar ya kan gitu kan. Ini kan pengalaman kita besok-besok orang kan begitu. Pengalaman. Percaya Tuhan Yesus. Air mata doang. Paling cuma ngangguk kecil gini ya kita doain. Rendah hati jadinya. Amin. Tuh coba kalau lagi gak begitu. Ntar begitu sembuh, sombong lagi. Ada tuh yang begitu, sembuh ada, teman saya gitu. Ada. 10 hari dirawat di rumah sakit PON. Ini live streaming gak nih? Enggak ya, jadi saya bisa ngomong. Pinter banget, saking pinternya sombong. Kalau pendeta khotbah dinilai sama dia dikritik. Padahal gak pernah sekolah Alkitab, tapi merasa bener aja. Karena pinter. Lulusan luar negeri. Kena serangan, stroke, 10 hari di PON, lupa Pak. Bisa lupa loh. Jadi Tuhan tuh kalau ngorek dikit ya, orang pinter sekalipun ya, bisa jadi blow on langsung. Iya, anaknya datang kan anaknya. Ini siapa anaknya kok di sini? Suruh pulang udah malam nih. Ini siapa nih main-main di sini? Anak lu sendiri kata istrinya. Itu anak lu, lupa dia lu. Orang pinter loh. 10 hari sembuh, sekarang udah sembuh. Sombong lagi Pak. Aduh.
Kadang-kadang, itu yang saya bilang kadang-kadang penderitaan tuh bagus, kita tuh bergantung sama Tuhan. Fasilitas yang Tuhan kasih. Jadi penderitaan itu fasilitas yang Tuhan kasih untuk kita semakin, saya nggak punya apa-apa tanpa Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya hari ini saudaraku, ya memang kalau untuk jadi rendah hati kan nggak perlu penderitaan dulu datang. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang dan banyak orang harus mengalami penderitaan dulu. Supaya kita mulai bergantung sama Tuhan. Jadi penderitaan itu bagus sebenarnya. Supaya apa? Melatih kita. Mengarahkan kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Pandemi gini kan udah ngajarin kita lah, orang mau kaya, mau hebat, mau pinter kayak apa, takluk di bawah corona mah gak ada apa-apanya. Nah, kita perlu bergantung. Mau bergantung sama siapa? Kekayaan kita, uang kita nggak laku. Ada saatnya uang saudara laku, ada banyak saat uang saudara nggak laku. Corona ini mengajarkan kita uang nggak laku, saudara. Ada teman saya kaya banget, mau bayar, dok rumah sakit mau dibayar berapa miliar sekalipun, nggak bisa. Ada saatnya duit saudara laku, tapi ada saatnya dalam hidup duit saudara nggak laku. Makanya ngandalin uang, ngandalin kekayaan, ngandalin kekuatan berat. Ini pandemi ini ngajarin banyak lah buat kita. Makanya penderitaan ini bagus, supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Wah gereja-gereja, wah ini gereja gede, gedung saya bagus, wah musik saya bagus, wah kita sombong. Enggak, pandemi ini semua kosong. Enggak ada gereja besar, enggak ada gereja kecil. Mau ngaku jemaat berapa jemaat? Enggak ada, kosong. Itu kan ngajarin kita. Kita enggak bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Bergantung kepada Tuhan. Udah selesai saya, 5 menit udah selesai dari tadi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. God bless you. Hadapi penderitaan saudara dan menanglah bersama dengan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa bangkit berdiri nggak apa-apa, duduk aja Pak. Ya kalau yang bisa berdiri boleh berdiri ya. Oke. Mungkin kan ada yang susah ya kan berdiri, kan ada mungkin asam urat atau apa ya sudah nggak bisa berdiri lagi gitu kan. Susah lah berdiri, bangun berdiri nggak apa-apa. Tetap hati saudara sama Tuhan. Ya kan? Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, oh tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah, haleluya, yes Lord, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sekali lagi sama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
goyang, sebab Yesus sertaku. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini, tapi biar Roh Kudus terus mengajarkan kepada umat-Mu. Bicaralah terus Tuhan. Dimanapun umat-Mu melangkah dan apapun situasi mereka, mereka terus bisa mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Mengalami Tuhan yang dahsyat. Hari lepas hari mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka jadi berkat buat banyak orang. Ini saatnya Tuhan, untuk kami jadi alat Tuhan, jadi saluran berkat Tuhan. Di tengah-tengah banyak orang yang sedang menderita, banyak orang yang hampir putus asa. Ada banyak orang kehilangan pengharapan, frustasi dalam kehidupan. Pakai kami jadi alat Tuhan. Jangan biarkan kesusahan, kesulitan dan penderitaan kami jadi penghalang kami. Kami mau bergerak untuk jadi berkat buat orang lain. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Pakai umat-Mu Tuhan Yesus. Dan bawa kami untuk menjadi umat yang terus bergantung kepada Tuhan. Menjadi umat yang terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan kami bukan kepada kekuatan lahiriah kami. Bukan kepada kepintaran, kebijaksanaan, kepandaian, kekayaan. Tapi menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ajar kami terus Bapa. Berkati umat-Mu. Firman-Mu menjadi jawaban buat kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. God bless you.